Ada pepatah bilang, kalau bangunnya kesiangan, rezekinya bisa dipatok ayam. Makanya kita mesti semangat bangun pagi dan bekerja. Jadi rezekinya nggak dibawa kabur. Kebetulan pamanku di desa Sembalun, Lombok Timur, baru saja buka lahan baru untuk tanaman bawang. Sebelum masuk masa tanam bibit, biasanya tanah harus digemburkan dulu, kemudian diberi pupuk biar subur. Sana aja bang. Pupuk yang dipakai, yang aku angkut iki. Lumayan juga bolak-balik angkut pupuk dari pagi. Oh ya, bentar. Bang, ya. Istirahat dulu, udah tinggal aja tuh. Ayo. Dul, bantuin petik buah Jepang yuk. Petik buah Jepang? Iya. Oh, ya, yuk. Bang, saya tak bantu Mbak metik Jepang dulu ya. Nih, stop. Ini Kak, Jepangnya? Iya ini. Yang dipetik yang muda atau yang tua? Yang muda tua juga bisa, kita petiknya yang ini. Oh. Aku petik yang ini, kamu petik yang itu. Yang semua dipetik ya? Oke. Oh, ya. Di Sembalun, Jipang atau labu siam juga dikenal dengan buah Jepang. Tanaman merambat ini banyak ditemukan di sekitar kebun maupun rumah-rumah warga. Nah, iki lho buah Jepang yang dimaksud. Harus pinter-pinter nyari buah Jepang. Aku harus nyari sampai ke semak belukar seperti ini. Soalnya si buah Jepang iki kadang suka menempel di pohon-pohon sebelahnya, terus tumbuh berbuah sampai ke atas. Tapi tetap aja lur, biar tinggi pasti tak ambil. Kakak, tapi tinggi banget. Sini aja dulu, di bawah. Bawah. Jepang atau labu tidak hanya enak dimakan, tapi juga banyak gizinya. Antara lain, mengandung asam folat yang bagus untuk ibu hamil dan kesehatan jantung kita. Vitamin B-nya juga akeh. Jadi, mesti gak rugilah kalau makan labu siam. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Tolong, Bu. Tolongin, Dul. Makanya Kak, yang taman-taman aja yang pinggir-pinggir sungai biar aku aja yang ambil. Lah iki, saking semangatnya nyari Jepang sampai lupa diri dan kurang waspada. Lain kali mbok yo hati-hati, Kak. Lumayan banyak buah Jepang yang terkumpul iki. Dari Kak, pulang. Kalau dijadikan sayur wis biasa yo. Gimana kalau diinovasi jadi kue aja? Pasti lebih menarik. Sebelum diolah, iris-iris dulu yo, sekalian buang bijinya. Walaupun kelihatan bersih dan segar, semua buah dan sayuran wajib dicuci dulu ya lur. Aku punya tips mencuci sayuran dan buah yang baik dan benar iki. Teman-teman, ada tips nih bagaimana membersihkan buah Jepang supaya dia rasanya jadi enak. Jadi tidak ada lihat-lihat getahnya. Jadi yang pertama nih, kita potong atau kita belah jadi dua dulu. Boleh dipotong, boleh dibelah. Kemudian kita gosokkan satu sama lainnya.
Nah, sampai getahnya keluar semua, baru deh kita kupas. Nah, alhasil jipang yang akan kita nikmati ya secara enak tanpa ada kelat-kelat getahnya. Boleh dicoba. Setelah dicuci bersih, buah Jepang langsung diserut yo. Nanti hasil serutannya dicampur dalam adonan. Sebagian lagi jadi topping kue. Teman-teman, nih tips kedua untuk memasak jipang atau labu siam supaya enak. Setelah diserut begini atau diiris-iris, kita harus remas-remas dulu supaya nanti hasilnya teksturnya lembut dan kadar airnya berkurang banyak. Buah Jepang akan jadi campuran brownies yo. Nah iki, Kak Anes dan Kak Yani sudah menyiapkan bahan adonan. Kunci dari kelembutan brownies kukus yosi telur iki. Pakai 12 butir telur ayam agar tekstur adonan brownies lembut dan mengembang sempurna saat dikukus. Langsung dikocok wae yo. Jangan sampai adonannya pecah. Ojo lali, bahan penting lainnya. Iki namanya pengembang kue atau SP. Gunanya membuat adonan tidak bantat dan keras setelah dikukus. Nah, kalau adonan sudah mengembang, tambahkan tepung terigu. Jangan lupa pakai minyak sayur sebagai pelembut adonan. Selain itu juga menjaga adonan supaya nggak lengket. Kak Yani sudah hampir selesai mengolesi cetakan kue dengan mentega. Yo bener kui, iki kan memudahkan mengeluarkan brownies dari cetakan. Kak, ini Kak, jipangnya udah siap Kak? Oh iya, makasih Dul. Tolong bikinin api. Oh ya Kak. Oh iya. Waiki, bahan utamanya sudah datang. Sekalian dicampurkan ke dalam adonan brownies. Karena bentuknya serutan, bisa membuat tekstur brownies sedikit beda. Supaya lebih jos, adonan bisa ditambahkan mentega cair dan pewarna. Mentega cair akan menambah sensasi gurih pada lapisan kue. Khusus warna coklat, bisa ditambah coklat bubuk. Ini juga bisa memperkuat rasa dan aroma brownies kukus Jepang. Sudah siap toh? Langsung tuang adonan ke cetakan masing-masing yo. Satu langkah lagi, baru browniesnya siap disantap. Udah Kak, waktunya dikukus. Dul, nih tolong kukusin. Oh ya Kak. Tugasku tinggal mengukus brownies. Yo, kira-kira 30 menitan aja. Sebelum diangkat dari kukusan, pastikan adonan sudah cukup matang dan tidak lengket.
Wah, iki tampilannya aja wis ciamik yo. Dari bentuknya bisa kelihatan kalau kue brownies buah Jepang ini teksturnya lembut. Ora percaya? Ayo, langsung kita buktiin yo. Selamat makan. Pak, dicicipi Pak, brownies Jepangnya Pak. Oh ya, makasih. Ayo Kak. Cicipi ya. Ya, ya. Enake pol. Bener toh? Browniesnya sangat lembut dan lumer dikunyah. Ada sensasi tekstur unik dari serutan buah Jepang. Pas banget buat teman ngopi sambil menikmati indahnya alam sembalut.